Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menerangkan bab baru setelah teori kinetik gas, yaitu bab termodinamika. Nah, Bapak akan memulai dari pengertian termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Jadi, dalam termodinamika ini yang dipelajari adalah perpindahan energi khusus dalam bentuk energi kalor dan usaha saja. Bahwa kita ketahui perpindahan energi itu ada banyak macamnya. Ada perpindahan energi dari listrik ke gerak, contohnya kipas angin. Dari perpindahan energi dari listrik ke kalor, contohnya setrika. Perpindahan energi dari listrik ke cahaya, contohnya lampu. Nah, dalam termodinamika ini hanya dipelajari perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Jadi, antara kalor ke usaha atau usaha ke kalor. Usaha yang di sini adalah usaha dalam bentuk energi mekanis, ya, energi gerak. Terjadi perubahan energi gerak. Dan yang perlu dicatat di sini adalah yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Jadi ada istilah sistem dan lingkungan dalam pelajaran termodinamika ini. Apa itu sistem dan lingkungan? Nah, ini pengertiannya. Sistem, ya. Sistem adalah gas di dalam ruangan. Jadi karena sebelumnya kita sudah belajar teori kinetik gas, bahwa termodinamika ini khusus juga belajar tentang gas, maka sistem yang ada dimaksud di sini adalah gas yang ada di dalam ruangan tertutup, ya, ruangannya tertutup. Sedangkan lingkungan adalah dinding pembatas ruangan. Jadi contohnya misalkan ini adalah gambar sebuah tabung tertutup di mana di dalamnya terdapat gas yang diisikan gas, maka gas yang ada di dalam tabung ini disebut dengan sistem. Sedangkan dinding yang membatasi gas dengan wilayah luar, nah, jadi adalah disebut lingkungan. Jadi lingkungan bukan daerah di sekitar tabung, tapi justru lingkungan di sini adalah dinding yang membatasi gas dari dalam keluar ini. Ini disebut dengan lingkungan. Jadi itu sistem dan lingkungan. Nah, sistem ada 3 macam, ada 3 jenis. Sistem dalam termodinamika ini ada 3 jenis. Yang pertama disebut dengan sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah di mana materi tidak bisa keluar masuk. Materi di sini adalah gas, ya. Jadi gas itu tidak bisa keluar masuk dan energi kalor juga tidak bisa keluar masuk. Jadi materi dan energi tidak bisa keluar masuk. Contohnya kita contohkan air panas dalam termos. Nah, kita tahu termos itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan air panas. Mengapa? Karena termos itu sudah dirancang bagian dalamnya terdapat seperti kaca yang mana panas dari air tersebut tidak akan bisa keluar, bahkan tidak bisa keluar dan tidak bisa masuk dari luar. Jadi ini disebut dengan sistem terisolasi. Air panas yang ada di dalam termos ini tidak bisa keluar masuk dan energi kalornya ketika berada di dalam tidak bisa keluar masuk juga. Jadi tetap berada di dalam termos. Ini disebut dengan sistem terisolasi. Yang kedua disebut dengan sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sebuah sistem di mana, nah, bedanya materi tidak bisa keluar masuk tetapi energi kalornya bisa keluar masuk. Nah, jadi hanya materi yang tidak bisa keluar masuk tetapi energi kalornya, energi panasnya bisa keluar masuk. Contohnya air panas yang ada di dalam teko, tapi teko itu tertutup. Nah, jadi misalkan ada sebuah kopi panas, ya, di dalam sebuah teko, tapi tekonya tertutup, maka kopi panas tersebut tidak bisa keluar dari teko, akan tetapi panas dari kopi tersebut bisa dirasakan ketika kita memegang dinding teko tersebut. Nah, ini berarti energi kalornya bisa keluar atau bisa masuk, tetapi materi atau kopi dari panas tersebut tidak bisa keluar masuk. Itu yang kedua, ini disebut dengan sistem tertutup. Yang ketiga disebut dengan sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini sudah jelas materi dan energi kalor bisa keluar masuk. Jadi materi bisa keluar, energi juga bisa keluar. Nah, contohnya adalah air panas dalam teko terbuka. Jadi kalau tadi teko yang tertutup, ketika teko terbuka, maka kopi panas pun bisa keluar
dan energi kalor pun bisa keluar. Nah, ini disebut dengan sistem terbuka. Kemudian kita lanjutkan usaha-usaha yang dilakukan oleh gas di dalam proses termodinamika. Usaha yang dilakukan gas dalam proses termodinamika itu ada 4 macam usaha. Nah, ini adalah 4 macam usaha dalam proses termodinamika. Yang pertama disebut dengan proses isobarik, yang kedua isotermal, yang ketiga isokorik, dan yang keempat adiabatik. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu, namun pertama ini kita akan menjelaskan usaha yang dilakukan gas pada proses yang pertama, yaitu isobarik. Proses isobarik ini adalah sebuah proses termodinamika di mana tekanannya sama. Artinya, ya, tekanan awal dan tekanan akhir sama. Tekanan awal dan tekanan akhir sama. Nah, contohnya adalah ini ada sebuah grafik, ya, grafik pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar itu adalah V, ya, V volume, dan sumbu tegak adalah tekanan, ya, tekanan atau P. Di sini disebutkan bahwa